Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya Mulyani sebagai moderator pada presentasi kali ini yang akan memoderasi presentasi kelompok kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok G pada presentasi kali ini. Yang pertama ada Saudari Dwi Utami Pujiastuti sebagai pemateri pertama. Yang kedua ada Saudari Mulyani atau saya sendiri sebagai pemateri kedua. Yang ketiga ada Saudara Muhammad Nur Alif Wal Ikram Yauri sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir ada Saudari Nirwana sebagai pemateri keempat. Dan berikut adalah foto tim presenter kami. Kelompok kami akan mempresentasikan pembahasan materi mengenai strategi pembelajaran. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi, mari kita simak penjelasan berikut yang akan dijelaskan oleh kelompok G. Kepada kelompok G dipersilahkan. Hakikat strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang disediakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan, termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, tujuan pembelajaran adalah agar siswa dapat mencapai tujuan pendidikan tersebut. Dalam demikian, strategi pembelajaran merupakan perpaduan dari urutan kegiatan, cara pengorganisasian materi pembelajaran dan siswa, peralatan dan bahan, serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Dalam kata lain, strategi pembelajaran adalah cara yang sistematik dalam mengkomunikasikan isi pelajaran pada siswa untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian strategi pembelajaran. Belajar dapat diartikan sebagai upaya mendapatkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sikap yang dilakukan untuk mendayakan seluruh potensi fisiologi dan psikologi, jasmani dan rohani manusia yang bersumber pada berbagai bahan informasi, baik informasi tentang manusia, bahan bacaan, dan bahan informasi. Dengan belajar, maka manusia akan memiliki bekal hidup yang dapat menolong dirinya, masyarakat, dan bangsa. Langkah strategi adalah langkah-langkah terencana yang bermakna luas dan mendalam yang dihasilkan dari sebuah proses pemikiran dan perenungan yang mendalam berdasarkan pada teori dan pengalaman tertentu. Dengan demikian, strategi bukanlah sembarangan langkah atau tindakan, melainkan langkah dan tindakan yang telah dipikirkan dan dipertimbangkan, baik buruknya, dampak positif dan dampak negatifnya, dengan matang, cermat, dan mendalam. Konsep dasar strategi pembelajaran. Strategi dapat diartikan sebagai suatu garis-garis besar atau haluan untuk bertindak dalam rangkaian mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dikaitkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru, murid dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Usaha strategi dalam konteks pembelajaran yaitu 1. Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualitas perubahan tingkah laku kepribadian peserta didik yang diharapkan. Kedua, memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pengalaman hidup masyarakat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling efektif, tepat, sehingga dapat dijadikan pengalaman oleh para guru dalam menunaikan kegiatan mengajarnya.
Istilah dasar strategi pembelajaran. Yang pertama ada metode, yang kedua ada pendekatan, yang ketiga ada teknik, yang keempat ada taktik. Yang pertama, metode. Metode merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Strategi menunjuk sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu, sedangkan metode adalah cara yang tepat digunakan untuk melaksanakan strategi. Dengan demikian, suatu strategi dapat dilaksanakan dengan berbagai metode. Yang kedua, pendekatan atau approach. Pendekatan merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Strategi dan metode pembelajaran yang dapat digunakan bersumber atau tergantung dari pendekatan tertentu. Misalnya, mencatat ada dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru dan pendekatan yang berpusat pada siswa. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung atau direct instruction, pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori, sedangkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran discovery dan inquiry serta strategi pembelajaran induktif. Yang ketiga, teknik. Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Misalnya, cara yang harus dilakukan agar metode ceramah berjalan efektif dan efisien. Dengan demikian, sebelum seseorang melakukan proses ceramah, sebaiknya memperhatikan kondisi dan situasi. Misalnya, berceramah pada siang hari setelah makan siang dengan jumlah siswa yang banyak tentu saja akan berbeda jika ceramah itu dilakukan pada pagi hari dengan jumlah siswa yang terbatas. Yang keempat, taktik. Taktik adalah gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu. Taktik sifatnya lebih individual, walaupun dua orang sama-sama menggunakan metode ceramah dalam situasi dan kondisi yang sama, sudah pasti mereka akan melakukannya secara berbeda. Misalnya dalam taktik menggunakan ilustrasi atau menggunakan gaya bahasa agar materi yang disampaikan mudah dipahami. Jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama ada strategi deduktif. Strategi deduktif ini ialah materi atau bahan pelajaran diolah dari mulai yang generalisasi atau rumusan ke yang bersifat khusus atau bagian-bagian. Bagian itu dapat berupa sifat, atribut, atau ciri-ciri. Strategi deduktif ini biasanya dapat digunakan dalam mengajarkan konsep, baik konsep konkret maupun konsep terdefinisi. Lalu kemudian ada strategi induktif. Strategi induktif ini sama dengan deduktif, yaitu materi atau bahan pelajaran diolah mulai dari yang khusus, sifat, ciri atau atribut ke yang umum, generalisasi atau rumusan. Strategi induktif ini juga dapat digunakan dalam mengajarkan konsep, baik konsep konkret maupun konsep terdefinisi. Kemudian, lalu setelah itu ada strategi belajar mengajar ekspositori. Ekspositori ini ialah suatu strategi belajar mengajar agar semua aspek dari komponen pembentukan sistem instruksional mengarah pada penyampaian isi pelajaran kepada siswa secara langsung. Dalam strategi ini tidak perlu mencari dan menemukan sendiri fakta, prinsip, dan konsep yang dipelajari. Semuanya telah disajikan oleh guru secara jelas melalui aspek-aspek dari komponen yang langsung berhubungan dengan siswa pada waktu proses pelajaran berlangsung. Kemudian ada strategi belajar mengajar heuristik. Strategi ini biasanya digunakan agar aspek-aspek dari komponen pembentukan sistem instruksional mengarah pada pengaktifan siswa untuk mencari dan menemukan sendiri fakta, prinsip, dan konsep yang mereka butuhkan. Lalu ada strategi seorang guru. Strategi seorang guru ini ialah seorang guru yang mengajar sejumlah siswa pada umumnya. Kemudian ada strategi pengajaran beregu atau team teaching. Dengan pengajaran beregu, 2 orang atau lebih guru mengajar sejumlah siswa. Pengajaran beregu dapat digunakan di dalam mengajarkan salah satu mata pelajaran atau sejumlah mata pelajaran yang terpusat pada suatu topik tertentu. Kemudian ada strategi klasikal. Strategi klasikal ini ialah model pembelajaran yang biasa kita lihat sehari-hari pada umumnya. Nah, pada model ini, guru mengajar sejumlah siswa, biasanya antara 30 sampai 40 siswa dalam sebuah ruangan, sudah seperti sekolah-sekolah biasa pada umumnya. Nah, dalam kondisi seperti ini, kondisi belajar siswa secara individual baik menyangkut kecepatan belajar, kesulitan belajar, dan minat belajar sukar untuk diperhatikan oleh guru. Lalu setelah itu ada strategi kelompok kecil.
Nah, menurut Prof. Dr. Wida Sanjaya, MPD, pembelajaran kelompok merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan ke tim kecil, yaitu antara 4 sampai 6 orang yang mempunyai latar belakang, kemampuan akademik, jenis kelamin, ras atau suku yang berbeda, atau heterogen. Pembelajaran kooperatif dapat merealisasikan kebutuhan siswa dalam belajar berpikir, memecahkan masalah, dan mengintegrasikan pengetahuan dengan keterampilan. Jenis-jenis strategi pembelajaran. Strategi individual. Pengajaran individual adalah kegiatan mengajar pembelajaran yang menitik beratkan bantuan dan bimbingan belajar kepada masing-masing individual. Pengajaran individual tidaklah berarti bahwa pengajaran harus berdasarkan atas jalannya satu orang guru dengan satu orang murid, akan tetapi pengajaran berjalan secara bersamaan dan guru harus memberikan pelayanan yang berbeda setiap anak sesuai dengan perbedaan-perbedaan individual siswa. Strategi tatap muka. Strategi tatap muka akan lebih baik dengan menggunakan alat peraga. Strategi pengajaran melalui media. Guru tidak langsung kontak dengan siswa, akan tetapi guru mewakilkan kepada media, siswa berinteraksi dengan media. Bagian-bagian penting dalam strategi pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Pendekatan umum, 2. Pendekatan khusus. Pendekatan umum menetapkan kurikulum. 1. Pendekatan cara belajar siswa aktif, 2. Pendekatan keterampilan, 3. Pendekatan spiral, 4. Pendekatan tujuan. Pendekatan khusus yang pernah digunakan dalam pembelajaran. 1. Pendekatan komunikatif, 2. Pendekatan struktural, 3. Pendekatan lisan, 4. Pendekatan langsung, 5. Pendekatan tak langsung, 6. Pendekatan alamiah. Metode pembelajaran. Dalam dunia pembelajaran, metode diartikan cara untuk mencapai tujuan. Jadi, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara-cara menyeluruh atau dari awal sampai akhir dengan urutan yang sistematis berdasarkan pendekatan tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Secara keseluruhan, metode pembelajaran itu mencakup 3 tahap kegiatan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Setiap tahap diisi pula oleh langkah-langkah yang lebih spesifik. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.